Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kelas master taktikal dari Coach John Herdman. Indonesia baru aja mengumat habis Kamboja 5-1 di ajang ASEAN Championship. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan cuma soal menang besar, tapi soal eksekusi sistem yang benar-benar kejam dan efisien banget. Yuk, langsung aja kita bedah taktiknya. Oke, untuk agenda bedah taktik hari ini, kita bakal mulai dari pembantaian di Pakansari, terus masuk ke pengepungan taktikal, debut emas Mitch Baker, peran sentral sang maestro di lini tengah, evaluasi soal bola mati, dan terakhir kita lihat gimana peta persaingan di grup A saat ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, pembantaian di Pakansari. Dominasi 5-1 dari Timnas Indonesia. Coba deh kalian perhatiin timeline gol ini. Skuad Garuda itu secara harfiah udah mematikan pertandingan cuma dalam 24 menit pertama. Gila kan? Mitch Baker langsung nyetak gol kilat di menit ke-6 dan 15, terus disusul gol Sandy Walsh di menit 24. Keunggulan 3-0 dalam waktu sesingkat itu otomatis langsung ngehancurin mental pemain Kamboja dan arah pertandingan udah langsung ketebak dari situ. Lanjut ke bagian kedua, pengepungan taktikal. Di sini kita bakal lihat pembuktian dominasi ini lewat angka-angka di lapangan. Kalian lihat angka ball possession 67% ini tuh bukti nyatanya. Indonesia nggak cuma sekedar muter-muterin bola doang, tapi mereka benar-benar mendikte tempo dan nentuin di mana garis pertahanan harus dimainkan. Kamboja ibaratnya dibuat kelaparan, dipaksa terus-terusan ngejar bola, sementara anak asuh Herdman ini super leluasa ngebangun serangan dari berbagai sisi lapangan. Kalau possession itu nunjukin kontrol pertandingan, nah metrik XG atau expected goals ini yang menceritakan soal ancaman nyata. Lihat deh ketimpangannya. Indonesia nyatet XG yang masif banget di angka 3,12 sementara Kamboja cuma 0,15. Maksudnya apa nih? Artinya Herdman gak mau timnya cuma asyik pegang bola. Mereka itu secara konstan ngasilin peluang dengan probabilitas gol yang sangat mematikan. Agresivitas di sepertiga akhir lapangan ini benar-benar definisi dari tekanan yang tanpa henti. Bayangin aja total ada 26 tembakan berbanding 3. Belum lagi 41 sentuhan di dalam kotak penalti lawan berbanding 8. 41 sentuhan loh. Kamboja tuh benar-benar dikurung hidup-hidup di area pertahanannya sendiri. Masuk ke bagian 3. Debut emas Baker. Ya, lahirnya sosok bintang baru di lapangan hijau. 19. Coba tebak. Apa artinya angka ini? Yah, penyerang yang super tajam ini ternyata umurnya baru 19 tahun. Tampil debut di panggung internasional, bawa ekspektasi publik yang begitu besar, malah langsung ngasih dampak sebesar itu. Bekir benar-benar ngebuktiin kalau dia punya mentalitas baja buat main di panggung besar. Sekarang mari kita bedah anatomi dari hat-trick sang debutan ini. Langkah pertama, gol pembuka yang super cepat pas laga baru jalan 5,5 menit. Yang jelas langsung merusak game plan lawan. Terus, brace atau gol kedua diamankan di menit ke-15 sebelum Kamboja sempat ambil napas panjang. Dan puncaknya, hat-trick yang diselesaikan lewat sundulan mematikan di menit ke-56. Positioning dan sentuhannya itu benar-benar luar biasa magis. Lanjut ke bagian 4, maestro lini tengah. Di sini kita ngebahas soal kesempurnaan performa di ruang mesin permainan. Buat new play striker setajam Baker, tentu butuh penguasa ruang mesin yang solid kan? Nah, formasi 3-4-3 Herdman ini berjalan mulus banget berkat Tom Hay. Sang playmaker dapat match rating yang nyaris sempurna yaitu 9,7, persis kayak Baker. Hay ini yang ngedikte ritme dari pusat lapangan, ditemani Eliano Reginders di kanan yang juga tampil sangat solid dengan rating 8,5. Mereka berdua inilah otak utama di balik dominasi ball possession tadi. Oke, sekarang kita ke bagian 5, evaluasi bola mati. Satu-satunya noda dari performa timnas hari ini. Sebagai analis, kita tetap harus objektif dong. Di tengah pesta gol ini, menit ke-48 jadi satu-satunya momen kelengahan tim. Pemain pengganti Kamboja, Kim Hoi, ngelepas sepak pojok tajam ke area tiang dekat. Sayangnya, bola ini lolos dan justru ngasilin gol bunuh diri dari sang kiper, Nadeo Argawinata, yang kelihatan jelas kurang pas dalam mengantisipasi arah datangnya bola. Insiden gol tadi ninggalin PR penting nih buat skuad Herdman. Mulai dari cara bertahan atau marking di area tiang dekat, ngejaga tingkat konsentrasi pasca turun minum saat baru banget keluar dari ruang ganti, sampai soal kesadaran ruang atau spatial awareness dari sang penjaga gawang. Ingat loh, celah kecil kayak gini tuh bisa berakibat sangat fatal kalau lawan kita nanti ada di level yang jauh lebih tinggi. Dan tibalah kita di bagian terakhir, tinjauan grup A. Kita lihat bakal kayak gimana jalan timnas ke depannya.
Klasemen itu nggak pernah bohong dan jujur aja persaingan di papan atas ini lagi brutal-brutalnya. Meski udah menang telak 5-1, Indonesia ternyata masih tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin dan selisih gol plus 4. Kita masih nempel sangat ketat di bawah Vietnam dengan selisih gol plus 7 dan pastinya Singapura yang ada di puncak dengan 6 poin. Udah pasti perebutan tiket lolos dari grup A ini bakal makin panas dari hari ke hari. Tapi tenang aja, modal skuad Garuda buat laga selanjutnya tuh sangat-sangat meyakinkan. Selain hat-trick sensasional Baker tadi, ada tembakan G2 Sandy Walsh di menit 24, terus gol penutup dari satu lagi pemain debutan, Jens Raven, di menit 86. Dan oh iya, satu lagi metrik yang gila banget buat dibawa ke laga berikutnya. Akurasi umpan tim ini mencapai 92% dari total 589 operan yang akurat. Formasi 3-4-3 ini terbukti bukan cuma tajam pas lagi nyerang, tapi super terstruktur waktu lagi megang bola. Jadi semua data dan fakta tadi nyisain satu pertanyaan besar buat kita. Bisakah sistem 3-4-3 super mematikan ala John Hartman ini meruntuhkan dominasi Singapura dan Vietnam buat jadi juara di grup A? Jujur aja nih, kalau mereka bisa nahan akurasi operan dan ritme permainan sekelas ini, batas kekuatan tim ini benar-benar cuma langit. Kita buktiin sama-sama ya pas mereka menjamu Timor Leste di hari Jumat depan. Terus pantau perkembangannya dan sampai jumpa di analisis bedah taktik berikutnya.